Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diberikan kesempatan untuk dapat memberikan atau membahas beberapa contoh soal terkait ujian P3K khususnya di bidang keperawatan, baik perawat D3 maupun perawat yang profesi nurse. Untuk itu pada saat ini saya akan membagikan beberapa soal yang nanti akan kita bahas bersama, dan ada trik-trik juga menjawab soal itu yang nanti akan saya jelaskan ketika di bimbel saya. Jadi saat ini saya buka bimbel untuk P3K yang perawat. Teman-teman kalau mau menghubungi saya bisa di dua sosial media ini, Telegram maupun WhatsApp. Ini nomornya ya. Teman-teman bisa menghubungi saya lewat situ. Semoga nanti kita dapat bertemu di kelas dan bisa masuk grup. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai ya. Seorang perempuan datang ke IGD mengeluh badan lemas sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan terdapat penurunan berat badan. Ada nafsu makan meningkat, sering merasa haus, dan sering buang air kecil saat malam hari. GDS-nya 160 mg per desiliter, mukosa bibir kering, turgor kulit kembali lambat. Apakah masalah keperawatan yang muncul pada kasus tersebut? Nah, untuk menjawab soal-soal begini, ini kan panjang soalnya. Nah, teman-teman itu harus bisa berlatih untuk scan soal. Jadi matanya seakan mesin scan. Jadi kita scan, langsung kita lihat penurunan berat badan, nafsu makan meningkat, sering merasa haus dan sering buang air kecil saat malam hari. Nah, sering merasa haus, nafsu makan meningkat, sering buang air kecil malam hari ini adalah apa? Ini adalah gejala dari orang yang diabetes. Ini adalah gejala dari orang yang diabetes. Nah, tapi bukan itu yang ditanya, adalah apakah masalah keperawatan yang muncul pada kasus tersebut. Diabetes kan bukan masalah keperawatan. Diabetes ini bukan diagnosa keperawatan, ini adalah diagnosa medis. Ya. Ini adalah diagnosa medis, sehingga itu tidak bisa diambil. Jadi kalau kita mau baca soal dengan cepat, kita langsung lihat apa yang diminta, apa yang ditanya, langsung lihat apakah masalah keperawatan. Jadi langsung kita cari datanya. Yang paling berpengaruh itu adalah data objektif. Kalau data objektifnya sudah lebih dari 2, DO-nya sudah lebih dari 2, maka sudah itu jawabannya. Kita lihat ya, di sini dibilang apa? Penurunan berat badan. Ada penurunan berat badan, ya kan? Penurunan berat badan. Kemudian ada mukosa bibir kering. Kemudian ada turgor kulit kembali lambat. Ini kan sudah 3. Ini apa namanya? Kalau sudah masuk penurunan berat badan, maka intoleran aktivitas bukan. Ya kan? Intoleran aktivitas bukan. Intoleran aktivitas itu ketika DO-nya memang ini pasiennya ini ambulansinya atau mobilisasinya dibantu. Kemudian gangguan pola eliminasi urin. Di sini hanya sering buang air kecil saat malam hari. Ini juga belum tentu menggambarkan ada gangguan pola eliminasi urin. Kemudian gangguan volume cairan. Nah, kalau gangguan volume cairan itu baik intake maupun output itu tidak seimbang. Tapi di sini tidak dijelaskan ada pasien ini diare tidak, pasien muntah-muntah tidak. Kemudian ada kerusakan integritas kulit. Nah, kerusakan integritas kulit itu biasanya karena trauma. Ya, biasanya karena trauma atau ada gesekan di kulit. Nah, dan mungkin di sini turgor kulit kembali lambat ini atau mukosa bibir kering ini tidak cukup menggambarkan ada kerusakan integritas kulit. Yang paling betul adalah ketidakseimbangan nutrisi. Kenapa? Karena di data ini sudah lebih dari 3, sudah lebih dari 2 data objektifnya. Ada penurunan berat badan, ada mukosa bibir kering, ya kan? Ini ada turgor kulit kembali lambat. Sudah ada 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Mari kita lanjut ke soal nomor 2.